Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika alias Pendekar Slebor gagal dalam uji tanding dengan Putri Yinglian. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pesta rakyat yang cukup meriah ini tidak mengusik keasikan dua pemuda gagah di dalam satu kedai makan. Mereka adalah Pendekar Slebor dan Qin Liong. Setelah lelah seharian tadi melakukan perjalanan untuk menemui Putri Yinglian, mereka memutuskan untuk mengisi perut sambil beristirahat sekedarnya. Di salah satu sudut kedai makan, keduanya duduk menikmati hidangan di atas meja. Saat itu, suasana kedai bisa dibilang sepi. Hanya ada dua orang selain mereka yang duduk di dekat pintu masuk. Maklum saja, keramaian Cap Gome menyedut para pengunjung yang biasanya masih menyempatkan diri untuk berbincang-bincang di sana. Saat ini, wajah Andika masih tampak kesal. Tentu saja karena peristiwa siang tadi saat dipecundangi seorang wanita buta. Bayangkan, wanita buta. Bagaimana hatinya tidak mendongkol setengah edan? Kau masih ingin tahu kenapa anak raja seperti Putri Yinglian bersembunyi di tempat seperti itu? Tanya Qin Liong membuka percakapan. Acuh tak acuh, Andika menjuput sayuran matang dengan sumpit. Setelah memasukkannya ke dalam mulut, ditanggapinya dengan masa bodoh pertanyaan Qin Liong. Terserah kaulah. Sebenarnya, dia adalah salah satu seorang keturunan petapa sakti yang menemukan batu pusaka langit pertama kali. Ayahnya, raja negeri ini, yang merupakan keturunan ketujuh dari sang pertapa. Sewaktu Putri Yinglian masih berumur 15 tahun, terjadi perang saudara untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya. Para pengkhianat berhasil membunuh keluarga kerajaan, dan yang tersisa hanya Putri Yinglian. Setelah diselamatkan Jia Cheng yang kini menjadi pengasuh sekaligus pengawalnya. Qin Liong menghentikan cerita sesaat, diteguknya arak dari cangkir keramik. Setelah menyeka sisa arak di bibir dengan ujung lengan baju, dia siap-siap melanjutkan cerita. Kursi kekuasaan sampai saat ini masih diperebutkan oleh pihak yang masih setia dengan kerajaan melawan para pengkhianat. Bergulirnya waktu hingga 15 tahun berlalu tak mengubah keadaan itu. Perang dan pertempuran masih sering terjadi di beberapa tempat yang diperebutkan. Lalu, kau hadir di pihak kerajaan, sedangkan saudara kembarmu hadir di pihak lawan. Selak Andika menduga. Iya, desa Qin Liong amat berbeban. Berat sekali jika harus berhadapan dengan saudara-saudara sendiri. Tapi, aku tak bisa menolak panggilan negara. Andika mengangguk-angguk. Bisa dirasakan keprihatinan Qin Liong terhadap sikap saudara kembarnya yang memihak para pengkhianat. Saat seperti itulah, Pendekar Slebor harus bersikap selaku seorang sahabat yang sudi berbagi rasa dengannya. Di tatapnya mata Qin Liong lekat-lekat, seolah siap menerima cerita dan keluh kesah pemuda Tiongkok itu. Karena Qin Liong hanya diam sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari, akhirnya Andika mencoba bertanya. Lalu, apa kaitannya pusaka langit dengan huru hara di negeri ini? Tanya Pendekar Slebor seolah-olah tak mengerti. Padahal Andika cukup paham arti penting benda sakti itu untuk mendukung kemenangan pihak kerajaan. Itu dilakukan untuk mengenyahkan kesedihan Qin Liong.
Ah, kau pasti sudah tahu Andika. Kau hanya ingin coba agar aku tak berkecil hati dengan sikap cincung, bukan? Andika tertawanya. Ditepuk-tepuknya punggung tangan pemuda Tiongkok itu. Ya, kata pendekar selebor. Tentu saja benda itu amat berarti bagi perjuangan kami, jelas Chin Liong. Jika batu langit itu sudah dijadikan mata pedang dan disatukan dengan gagang pusaka, maka akan menjadi lambang kejayaan kerajaan kami. Lebih dari itu, benda itu tentunya amat berperan banyak dalam menentukan kemenangan perjuangan kami. Jika Tian mengizinkan. Ya, jika Yang Maha Kuasa mengizinkan, timpal Andika dalam hati. Sementara itu, tanpa ada yang tahu, dua pasang mata sedang menatap mereka tajam-tajam. Kedua mata-mata itu terus menguping pembicaraan Andika dan Chin Liong dengan hati-hati. Mereka adalah dua lelaki yang duduk di meja dekat pintu masuk. Seketika langkah Andika dan Chin Liong lantas terhenti. Mereka berdiri tegak tanpa gerak. Hanya wajah mereka menampakkan kesiagaan penuh. Aku kenal suara itu, bisik Chin Liong. Kurasa aku tidak kenal, timpal Andika agak dungu. Bagaimana dia bisa mengenai suara yang baru kali ini didengarnya? Si pembawa badai. Desis Chin Liong kembali menyebutkan satu julukan seseorang. Wajahnya tampak memerah, menampakkan ketegangan memuncak dalam dada. Apa? Kau tadi bilang apa? Tanya Andika tak mengerti. Orang itu adalah si pembawa badai, salah seorang datuk sesat yang tergabung dalam 4 penguasa penjuru angin. Mereka berempat pemegang kendali napas dunia kaum sesat. Tutur Chin Liong penuh getaran. Tampaknya nama yang baru saja disebut tadi benar-benar nama besar yang menakutkan. Kau takut? Usik Andika. Aku bukan pengecut, tandas Chin Liong. Aku tahu mereka memiliki kepandaian yang melebihi diriku jika bergabung menjadi satu. Itu sebabnya perasaan gentar selaku manusia tetap ada dalam diriku. Tapi kukatakan sekali lagi, aku bukan pengecut. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat seseorang muncul dengan cara memukau. Mula-mula berhembus angin kuat dari arah munculnya orang yang berjuluk si pembawa badai. Begitu kencangnya tiupan angin itu, membuat debu berhamburan dan dedaunan di ranting-ranting pohon tersapu tanpa daya. Saat berikutnya, angin makin menggila. Bisa saja Andika dan Chin Liong terhempas berbarengan. Untung, mereka segera mengkokohkan kuda-kuda. Tak lama, muncul si pembawa badai yang meluncur di permukaan tanah dengan kedua kakinya. Bagaimana dia melakukannya, Andika sendiri tidak mengerti. Kedua kakinya tak terlihat bergerak sama sekali. Seolah-olah lelaki itu sedang berdiri pada sebuah papan luncur tak terlihat. Si pembawa badai adalah lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun. Tak hanya namanya yang menghantui negeri itu selama 3 turunan, penampilannya pun demikian menakutkan. Rambutnya yang putih merata dan kaku memanjang hingga ke bahu, malah sampai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat, bagai mayat, tampak sudah mengeriput. Matanya sudah begitu kelabu, tapi tetap memiliki sinar keji. Tubuhnya yang kurus dan agak membungkuk terlihat tersengal-sengal menyeret napas. Kekurusannya terlihat jelas karena menggunakan jubah hitam kelam. Kehadiran sosok yang dikenal sebagai si pembawa badai rupanya sedikit membuat Chin Liong terhenyak. Siapakah sebenarnya si pembawa badai itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.